Halo Sobat IPB, terutama yang berstatus mahasiswa. Gimana kabar perkuliahannya? Pasti lagi seru-serunya kan? Ada deadline yang harus dikejar, rapat organisasi yang padat merayap, atau mungkin kamu lagi bingung mikirin mau makan apa besok. Tapi sadar gak sih, di tengah semua kesibukan itu, kadang kita lupa satu hal yang penting, yaitu kesehatan. Ya, kesehatan fisik dan mental kita, yang seringkali terabaikan dan jadi korban. Akhirnya, badan gampang sakit, pikiran ruwet, belajar pun jadi enggak fokus. Duh, jangan sampai deh. Nah, meskipun sibuk, sebisa mungkin kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Setiap mahasiswa tentunya punya cita-cita, dan cita-cita itu pasti sesuai dengan harapan orang tua ingin berhasil kuliah dengan baik. Untuk bisa berhasil kuliah dengan baik, tidak hanya berprestasi mencapai IPK, tapi juga berbagai aktivitas, wawasan dan keterampilan yang harus ditingkatkan. Pasti memerlukan modal fisik, memerlukan modal mental, ya, dan spiritual yang bagus, yang sehat. Tanpa fisik yang sehat, tanpa mental yang sehat, tanpa spiritual yang sehat, gak mungkin ya seorang mahasiswa akan bisa meraih cita-citanya yang bagus tadi dengan baik. Tuh kan, kesehatan kita itu sangatlah penting. Kalau nggak diperhatikan, boro-boro bisa dapat IPK bagus. Yang ada kita malah jadi sakit-sakitan dan nggak semangat belajar. Kira-kira apa ya tips gaya hidup sehat dari Profesor Hardinsyah? Pertama, mengatur makanan dan minuman yang sehat. Detailnya di YouTube kita sebelumnya ada ya. Yang kedua, upayakan aktif berolahraga. Paling tidak ya 30 menit, kalau bisa 1 jam sehari lebih baik. Tapi biasanya mahasiswa sibuk ya. Dan kalau jalan kaki ke kampus pasti udah olahraga juga ya. Asal dia teratur gitu kan. Kemudian yang ketiga, atur jadwal dan disiplin diri. Seringkali kita buat jadwal tapi kita nggak disiplin dengan waktu tadi. Nah itu juga akan membuat gaya hidup kita jadi nggak sehat. Banyak stres nanti yang muncul. Kemudian yang keempat, mengelola stres. Salah satu cara mengelola stres tentunya tadi disiplin, tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kemudian silakan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Rajin berdoa dan beribadah. Kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan. Mandi jangan ditunda-tunda ya. Kecuali kosannya ada masalah air, berarti harus cari alternatif. Begitu juga lingkungan kita dalam arti di kosan, lingkungan kita tempat kita mau makan, pilihan warung makan juga perlu kita pilih untuk menjaga diri kita bersih dan lingkungan kita juga bersih. Kemudian manfaatkan fasilitas kampus. Fasilitas kampus banyak ya. Di IPB kita punya gym, itu bisa tinggal ngatur jadwal saja. Lapangan di IPB ini luas sekali seperti kebun raya ya. Mendapat oksigen yang luar biasa mau pagi hari, mau sore hari ya. Dimanfaatkan, ada gym di sini, ada lapangan sepak bola, berbagai jenis olahraga, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Bahkan jalan kaki bisa 12 km juga gratis. Jadi manfaatkan fasilitas kampus. Dan setelah itu tentunya kita akan bisa hidup sehat kalau kita bersyukur dan kita melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan tips-tips tadi. Wah, ternyata di dalam kampus sendiri ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas fisik. Nggak perlu daftar gym mahal-mahal, kamu cukup memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di kampus. Lalu jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Ingat, makanan bergizi itu belum tentu mahal. Tinggal pintar-pintarnya kita memilih makanan yang akan kita konsumsi. Pastikan sehat untuk kantong maupun tubuh kita. Karena makanan itu ibarat bensin untuk tubuh. Kalau bensinnya ngawur, mesinnya jadi cepat rusak deh. Tunggu apa lagi? Yuk upgrade diri kita dengan menerapkan gaya hidup sehat. Karena gaya hidup sehat itu investasi paling berharga buat masa depan kamu yang cerah.